Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Alfarid dari Universitas Aisyah Pringsewu, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak semester 4. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang web yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP, serta menjelaskan database-nya juga. Oke, langsung aja kita ke program webnya. Pertama, kita buka File Explorer. Kita cari untuk sum. Kita masuk ke htdocs. Kemudian kita buka tools Visual Studio Code. Di sini kita drag filenya dari htdocs ke Visual Studio Code. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit apa saja fitur yang ada di web yang telah saya buat. Di sini pertama ada untuk fitur login ke dalam webnya, dan bisa dilihat untuk kodenya seperti ini. Di sini kita menggunakan username dan password untuk login. Yang di sini ketika kita menekan tombol masuk, kita mengirimkan data ke database melalui file process.php. Kemudian kita lanjut ke bagian register. Pada bagian register, di sini kita bisa melakukan input data untuk kita bisa login ke dalam web, yang dimana di situ ada untuk nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, dan setelah itu kita klik daftar sekarang, maka data yang telah diinputkan akan diproses di file process.php menuju database. Kemudian untuk bagian home.php bisa dilihat seperti ini untuk home.php-nya. Kemudian untuk website, kemudian kita menuju ke bagian content.php. Kemudian kita ke dashboard. Untuk bagian dashboard bisa dilihat seperti ini. Kemudian bagian navbar, dan di sini ada lanjut, kemudian sidebar. Bisa dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buka webnya secara langsung. Caranya kita masuk sum.
daftar bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke browser. Kita ketik di sini untuk localhost. Kita enter. Kemudian kita masuk ke bagian purpose kita. Nah, di sini untuk bagian loginnya, kemudian kita masuk ke bagian pendaftarannya atau register. Di sini untuk bagian register, nantinya kita coba untuk mendaftar. Kita kembali lagi ke sudah mempunyai akun masuk. Kita masuk menggunakan nama penggunanya admin dan kata sandinya admin juga. Oke, kita telah masuk ke dalam webnya. Dan di sini untuk bagian dari sini untuk bagian navbar ada dashboard, kemudian master data, kemudian ada profile, pesan, dan fitur keluar. Di bagian master data, di dalamnya ada start menu, yaitu data anggota, kemudian administrator, kemudian data peminjam. Yang di sini kita masuk ke bagian data anggota. Di sini muncul untuk data anggota yang ada di database yang telah dibuat. Di sini untuk kode anggota dan NIM, nama lengkap, kelas, alamat, dan aksi. Di aksi kita dapat mengedit dan menghapus data anggota. Kemudian kita masuk ke bagian administrator. Dan di bagian administrator terdapat nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, terakhir login, dan aksi. Kemudian data peminjam. Di sini terdapat nama anggota, judul buku, tanggal pinjaman, tanggal pengembalian, kondisi buku saat dipinjam, kondisi buku saat dikembalikan, dan denda. Kemudian kita akan masuk ke database-nya. Untuk caranya, kita masukkan localhost. /php/myadmin. Kita tunggu. Oke. Kita telah masuk ke php/myadmin untuk database-nya. Di sini diberi nama data baru untuk database-nya. Kemudian di dalam database ini terdapat tabel-tabel, di antaranya untuk tabel utama ada buku, kemudian identitas, kemudian peminjaman, dan user. Dan di dalam tabel buku
Seperti di web, ada judul buku, kategori buku, penerbit buku, pengarang, tahun terbit, ISBN, judul buku rusak. Kemudian di bagian identitas, ada ID identitas, nama apps, alamat apps, email apps, dan kemudian ada nomor handphone. Kemudian di bagian peminjaman terdapat ID peminjaman, nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kondisi buku saat dipinjam, kondisi buku saat dikembalikan, dan denda. Dan kemudian di bagian user, di sini ada ID user, kode user, NIS, full name, username, password, kelas, alamat, verif, role, join date, dan terakhir login. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya terangkan dan jelaskan tentang web yang telah saya buat dan database-nya. Udah sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.